Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Mate Project. Kali ini kita akan membahas tips aman pada saat membeli mobil bekas taksi. Jadi di luar sekarang ini kan banyak kita lihat di YouTube, kita lihat di media sosial online. Nah, hari-hari ini kan banyak kita temukan orang membeli mobil bekas taksi kecewa, kemudian nyesel, kemudian banyak hal lah, dan mereka merasa kayak sepertinya tertipu gitu. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara aman atau tips biar kita nggak tertipu pada saat membeli mobil bekas taksi. Nah, tips yang pertama, teman-teman perlu perhatikan bahwa tips yang pertama adalah pilih seller yang punya reputasi yang baik. Jadi banyak penjual taksi di luar sana, bahkan bisa puluhan, ratusan gitu. Nah, biar teman-teman tidak tertipu atau tidak menyesal, pilih seller yang punya reputasi baik. Dilihat dari apa? Dilihat dari story-nya, dilihat dari sejarahnya, dilihat dari testimoni para pembeli yang pernah beli di seller itu. Nah, kita bisa melacak, kita bisa melihat bagaimana riwayat seller tersebut gitu. Karena jujur aja banyak seller yang baik, tapi ada juga seller yang kurang baik gitu. Ada seller yang bertanggung jawab, ada seller yang tidak bertanggung jawab. Jadi tips yang pertama pada saat kita membeli mobil bekas taksi adalah pilih seller yang punya reputasi yang baik. Nah, kemudian tips yang kedua, bawa mekanik pada saat kita mau membeli mobil bekas taksi. Nah, kenapa kita harus bawa mekanik? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa beli mobil bekas, apalagi mobil bekas taksi, itu jangan kita berharap bahwa mobil itu 100% tidak ada masalah. Mobil itu 100% bebek saja. Belum tentu. Namanya aja mobil bekas, dan mobil bekas taksi pula, jadi dengan kilometer yang sangat tinggi. Jadi bawa mekanik. Kalau teman-teman nggak tahu mesin, nggak tahu kaki-kaki, nggak tahu harus ngecek bagaimana mobil itu, bawa mekanik. Mungkin bisa kita keluar uang 1 juta sampai 2 juta untuk bawa mekanik yang handal untuk mereka mengecek mesin-mesin yang akan kita mau beli, kaki-kaki yang di mobil itu, dan segala sesuatunya gitu. Dengan scanner, dengan OBD dan segala macam, mekanik bisa tahu kendala-kendala atau masalah apa yang ada pada dalam mobil bekas taksi. Jadi teman-teman nggak akan tertipu, nggak akan nyesal gitu loh. Jangan kita beli kayak kucing dalam karung gitu, main percaya saja gitu. Karena banyak testimoni, kita bisa lihat bahwa orang beli secara online tidak pernah ngecek mesin, tidak pernah ngecek kaki-kaki. Nah, kemudian mereka beli, barang dikirim ke rumah, dicoba berapa hari, ada kendala, berapa bulan ada kendala, dan akhirnya apa? Banyak pengeluaran tambahan yang dikeluarkan teman-teman karena tidak tahunya pada saat membeli mobil bekas taksi gitu. Jadi bawa mekanik, gak apa-apa keluar duit, gak apa-apa ada anggaran tambahan, tapi akan dapat unit mobil yang sekiranya minim PR gitu. Jadi teman-teman bisa bawa mobil itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, baru kemudian bisa sambil ada perawatan kemudian. Tidak pada saat beli berapa hari kemudian ada kendala. Itu akan sangat menguras biaya tambahan untuk perbaikan mobil tersebut gitu. Nah, jadi bawa mekanik itu perlu untuk kita mendapatkan unit yang lumayan bagus gitu. Karena ini mobil bekas gitu. Jadi pasti ada kendala. Nah, bagaimana kita bisa meminimalisir dengan membawa mekanik yang bisa mengecek segala sesuatu. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah perlu kita ketahui pada saat kita beli mobil bekas taksi, kita harus lihat surat-suratnya bagaimana gitu. Karena ini mobil bekas gitu. Dan kita beli mobil bukan hanya mobil saja, bukti kepemilikan adalah ada surat-surat, ada SNK,
ada BPKB, kemudian kalau mobil itu masih plat kuning ya ada SPH, ada faktur dan segala macam. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa itu barangnya ready, surat-suratnya ready gitu. Jangan mau teman-teman beli mobil bekas taksi, pada saat kita bayar lunas cuma dikasih mobil atau STNK doang, sementara BPKB dan surat-surat lainnya harus nunggu berbulan-bulan. Wah, itu kalau menurut saya pribadi lebih baik jangan beli gitu. Jadi pada saat teman-teman keluar duit, itu teman-teman sudah mendapatkan mobil, surat STNK, BPKB, SPH pada saat itu juga gitu. Jadi nggak perlu nunggu berbulan-bulan gitu. Cari seller yang mau dan sanggup menyediakan surat-surat secara ready gitu. Kan itu lebih aman secara kita sendiri untuk proses pengurusan surat-surat itu, misalnya balik nama, cabut berkas, mutasi, dan itu lebih memudahkan kita gitu. Jangan sampai ya kita lihatlah kejadian di YouTube, banyak orang beli mobil bekas taksi kemudian sudah berbulan-bulan BPKB belum dikirim atau yang lain belum dikirim, jadi akhirnya kecewa, menyesal, dan update status. Nah, itu kan hal yang menurut saya lebih baik diseleksi dari awal. Teman-teman tahu surat-suratnya ready baru beli. Kalau surat-suratnya nggak ready ya jangan beli, cari seller yang bisa menyediakan surat-surat yang ready gitu. Nah, tips yang keempat adalah karena kita mau beli mobil bekas taksi, ya, mobil bekas atau mobil bekas taksi, jadi teman-teman harus punya anggaran cadangan atau anggaran spare minimal 5-10 juta. Kenapa? Jadi ya seperti saya bilang tadi bahwa ini mobil bekas, kita jangan terlalu berharap banyak bahwa mobil bekas itu akan tidak ada PR gitu loh. Nah, namanya mobil bekas pasti ada PR gitu. Nah, makanya kita harus menyediakan anggaran 5-10 juta. Nanti pada saat sewaktu-waktu jikalau kita ada kendala, ada masalah, kita sudah ada alokasi dana untuk perbaikan, entah di mesin, entah di kaki atau entah di bagian yang lain gitu. Nah, jadi kalau budget teman-teman adalah 80 juta misalnya, dan teman-teman mau membeli mobil yang seharga 80 juta, mending nggak usah, karena teman-teman nggak akan punya dana cadangan gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya dana 80 juta, cari mobil yang harga sekitar 70 juta. Jadi teman-teman masih punya sisa 5-10 juta untuk alokasi perbaikan dan restorasi seandainya nanti di tengah jalan beberapa bulan kemudian ada part yang memang perlu diganti gitu. Ingat bahwa ini mobil bekas dan mobil bekas taksi, jadi jangan kita berharap seperti mobil baru. Nah, pasti ada perbaikan. Nah, kemudian tips yang kelima adalah kita membeli mobil bekas taksi. Kalau saya pribadi diutamakan adalah cari mobil bekas taksi yang mesin-mesin dan kaki-kaki baik gitu. Jadi jangan kita cuman terkecoh tampilan luar, eksterior. Misalnya mobil di luarnya bagus, pakai body kit, pakai cat yang wah gitu loh. Sementara di dalamnya mobil itu mesin dan kaki-kakinya banyak PR gitu. Nah, saran saya mending cari mobil bekas taksi yang mesin-mesin dan kaki-kaki baik dulu gitu. Jadi mobil bisa jalan gitu. Nah, masalah nanti eksterior kita bisa upgrade dengan berjalannya waktu. Misalnya pengen ditambah body kit gitu, ya pelan-pelan kita bisa tambah body kit. Kemudian kita bisa upgrade catnya kalau memang kita pengen warna sesuai yang kita inginkan gitu. Tapi pastikan dulu bahwa mobil ini mesin dan kaki-kakinya baik, jadi mobil bisa jalan gitu loh. Masih bisa kita pakai harian dan tidak ada kendala gitu loh. Dibanding teman-teman beli mobil bekas taksi yang eksteriornya bagus, pakai body kit segala kelihatan wah, tapi ketika dipakai di tengah jalan mobilnya mogok.
mobilnya radiatornya rusak, overheat, segala macam. Nah, kayak gini kan malah bikin jadi masalah gitu loh. Nah, ini tips yang kelima. Nah, kemudian tips yang terakhir, kita tahu bahwa kita beli mobil bekas taksi. Nah, apalagi untuk pembeli pemula ya, dengan uang sekitar 70 juta sampai mungkin 90 juta. Jadi kita beli mobil itu karena sesuai kebutuhan, bukan karena gaya hidup gitu. Jadi kalau kita punya keluarga, punya anak, kita pengen ngajak mereka pergi gitu, bisa jalan-jalan bersama, ya cari mobil yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita mampunya beli mobil bekas taksi, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah, jangan malu gitu, karena sesuai kebutuhan aja gitu loh. Kecuali kalau kita punya duit lebih, kita mau cari mobil yang harganya di atas 100 juta atau 200 juta lah, itu lain lagi. Tapi kalau memang dana kita terbatas sekitar 70 sampai 90 juta, ya cari mobil bekas taksi nggak apa-apa, dapat tahun muda ya, dengan catatan ya kita sortir bahwa mekanik kita percayakan sama dia, sehingga dapat unit yang memang dapat mesin dan kaki-kaki bagus, sehingga kita menggunakannya pun enak gitu. Kita tidak akan pernah menyesal gitu loh. Jadi ya, itu beberapa tips yang saya sampaikan kepada teman-teman pada saat akan membeli mobil bekas taksi. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau membeli atau yang mau berencana, sehingga tidak akan tertipu atau tidak akan nyesal pada saat membeli mobil bekas taksi gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.